Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan implementasi sistem informasi manajemen pencatatan data bantuan online Desa Janggalan atau bisa disingkat Cipandul Janggalan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najmuddin Firdaus dengan NIM 2018-53110. Pertama-tama saya akan menganalisa masalah yang terjadi dalam sistem tradisional di Balai Desa Janggalan. Masalah yang terjadi antara lain: 1. Saat akan mengumpulkan data atau mengambil data, warga menunggu cukup lama. Selanjutnya, data yang tersimpan itu berada di banyak ruang penyimpanan sehingga tidak menjadi satu. 3. Seringnya terjadi penulisan data. Selanjutnya, kasus Balai Desa Janggalan. Dari subjek-subjek masalah yang terjadi tadi, analisis sistem harus dapat mengidentifikasikan kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya masalah-masalah ini. 1. Masalah yang terjadi adalah warga yang memerlukan data akan menunggu lama. Dapat diidentifikasikan menyebabkan masalah karena dua hal. 1. Data yang tersimpan secara konvensional menjadikan pencarian data lebih lambat. 2. Terdapat data warga yang sulit ditemukan atau sudah tercampur. Selanjutnya, 2. Masalah yang terjadi adalah data penduduk yang tersimpan seperti dalam flash disk atau hard disk memiliki potensi kehilangan data lebih tinggi. Masalah ini dapat diidentifikasikan karena beberapa sebab, yaitu: A. Data yang disimpan di dalam flash disk ataupun hard disk dapat hilang secara permanen jika hardware mengalami kerusakan. Seperti jika flash disk jatuh atau hard disk jatuh, itu kemungkinan besar akan mengalami kehilangan data. B. Kesalahan pengelolaan data dan kurang ketelitian menjadikan data tersimpan di tempat yang acak. 3. Masalah yang ketiga, masalah kesalahan penulisan data yang mendata warga penerima bantuan dapat diidentifikasikan menyebabkan karena dalam Excel kan tidak ada notifikasi pop-up seperti semisal kita salah menginputkan nama. Semisal namanya adalah Lisa, lalu kita ketikkan Risa, itu kan di dalam Excel tidak dapat memunculkan notifikasi, maaf, nama yang Anda inputkan salah. Kan tidak bisa seperti itu. Semisal kita menginputkan nomor kakak semisal berjumlah 10, itu kan di Excel juga tidak dapat memberikan notifikasi jika nomor kakak itu kurang atau tidak lengkap, seperti itu kan. Nah, itulah dasar-dasar terjadi kesalahan dalam penulisan data. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah. 1. Masalah yang dihadapi, warga menunggu cukup lama. Identifikasi penyebab masalah, data yang tersimpan secara konvensional menjadi pencarian data lebih lambat. B. Terdapat data warga yang sulit ditemukan atau sudah tercampur. Ini seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, identifikasi titik keputusan penyebab masalah. Identifikasi titik penyebab masalah. Pertama, data yang tersimpan secara konvensional menjadikan pencarian data lebih lambat. Titik keputusannya: A. Penanganan permintaan warga. B. Proses pencatatan data bantuan warga. C. Proses penyimpanan data bantuan warga. Lokasi berada di bagian pelayanan, dan berada di bagian layanan. Nah, ini aplikasi yang akan kita implementasikan nanti, yaitu Cipandul Janggalan. Kedua, terdapat data warga yang sulit ditemukan atau tercampur. Titik keputusan yang tercapai adalah pengelolaan kelengkapan dokumen yang dikumpulkan oleh warga. Lokasinya ada di bagian pelayanan. Aplikasi yang akan diimplementasikan juga Cipandul Janggalan. Selanjutnya, yang ketiga adalah data yang tersimpan di dalam flash disk ataupun hard disk dapat hilang secara permanen jika hardware mengalami kerusakan. Titik keputusannya adalah jenis penyimpanan data. Lokasinya sama seperti tadi, pelayanan. Dan selanjutnya nomor 4, kesalahan pengelolaan data dan kurang ketelitian menjadikan data tersimpan di tempat acak.
Titik keputusannya adalah pengelolaan data warga penerima bantuan. Lokasinya sudah pindah di Kasih Kesejahteraan dan aplikasinya tetap di Sipandul Janggalan. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak adanya fitur pop-up notification pada software Excel jika terjadi kesalahan dalam memasukkan data. Titik keputusannya adalah pencatatan dan pengolahan data masukan. Lokasinya di Kesejahteraan dengan aplikasi Sipandul Janggalan. Selanjutnya adalah identifikasi personil kunci atau personil yang bersangkut paut atau personil yang langsung dalam berinteraksi dengan baik warga maupun tugas-tugas. Yang pertama adalah Bapak Muzaka, bagian kesejahteraan dengan jabatan Kasih Kesejahteraan. Tugasnya mendata warga penerima bantuan, melakukan pencatatan warga penerima bantuan, melakukan pencocokan data tertulis dengan data yang tersimpan. Selanjutnya ada Bu Naziroh dengan bagian pelayanan dengan jabatan staf. Tugas menerima penerimaan dari warga, melakukan pemeriksaan data warga, dan memberikan data warga yang diminta. Selanjutnya, ulasan sistem. Dari informasi yang telah kita dapat tadi, maka saya akan mengusulkan sebuah sistem seperti yang telah tertera di judul, yaitu sistem informasi pencatatan data bantuan secara online di Desa Janggalan, atau lebih bisa disingkat menjadi Sipandul Janggalan. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan proses pencatatan data warga yang tinggal di Kelurahan Janggalan menjadi lebih baik daripada menggunakan cara manual atau konvensional. Selain itu, resiko kesalahan penulisan dan tipe data dapat diminimalisir karena adanya metode validasi di dalam sistem. Dan resiko kehilangan data dapat diminimalisir lagi karena data tersimpan di dalam database. Selanjutnya, agar sistem kita berjalan lancar atau lebih terkonstruksi, maka dibutuhkan sebuah perancangan sistem. Yang pertama adalah data flow diagram yang meliputi adanya alur DFD. Alur DFD pertama adalah A. Pihak Kasih Kesejahteraan melakukan input pada akun agar dapat mengakses sistem atau lebih bisa disebut dengan login. Yang B. Sistem menampilkan halaman utama. C. Pihak Kasih Kesejahteraan melakukan pengecekan pada data warga dan data bantuan. Selanjutnya adalah alur DFD. Jika ada data warga yang memiliki nick sama, maka sistem akan mengirimkan info kepada bagian kasih atau user yang sedang login. Yang E, kemudian kasih akan melakukan update pada data yang diinputkan pada sistem sebelumnya. F, sistem memberikan laporan data warga penerima bantuan pada Kasih Kesejahteraan. Nah, berikut merupakan DFD yang telah saya buat. Pertama ada kasih di sini sebagai user ya, atau admin yang mengelola sistem. Pertama, kasih melakukan login atau mengakses sistem. Yang kedua, setelah login, kasih dapat menginputkan data warga atau ID warga ke dalam sistem pengelolaan data warga. Sistem pengelolaan data warga kemudian akan memasukkan ke dalam sebuah database atau data store yang berupa atau bernama warga. Di data store ini, jika kita meminta data warga, maka data store akan mengirimkan informasi detail warga yang kita minta. Begitu juga di pengelolaan penerima bantuan yang memiliki alur yang sama. Selanjutnya, flow of document atau alur pengumpulan data warga desa. Bagian kasih melakukan pencetakan form. Selanjutnya, form yang telah dicetak kemudian diberikan kepada petugas lapangan untuk kemudian dibagikan ke seluruh warga desa. Setelah semua form diisi setiap warga, form akan dikumpulkan kembali beserta dokumen tambahan berupa kartu keluarga kepada petugas yang kemudian akan mengelompokkan berdasarkan RT dan RW. D. Data yang telah dikelompokkan kemudian disimpan oleh bagian Kasih Kesejahteraan. Berikut adalah flow dokumennya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, pertama ada Kasih Kesejahteraan
dengan simbol mulai mencetak form warga. Kemudian pada form data warga ini seharusnya ada garis ke sini ya, cuma mungkin hilang. Form data warga kemudian diberikan ke petugas lapangan. Nah, kemudian petugas lapangan memberikan form data ini kepada warga. Setelah diterima oleh warga akan melakukan pengisian form tersebut sesuai dengan data asli atau data yang sebenarnya. Setelah terisi, form akan berubah menjadi form telah diisi serta dengan tambahan data berupa salinan kartu keluarga. Kemudian dua data ini diberikan ke petugas lapangan kembali dan petugas lapangan memberikan ke kasih kesejahteraan. Di dalam kasih kesejahteraan akan menyimpan berdasarkan number atau berdasarkan RT RW. Setelah itu proses selesai. Selanjutnya, alur pengelompokan data warga. Kasih kesejahteraan melakukan pengecekan pada data yang telah diterima. B. Data yang terkumpul kemudian disortir berdasarkan kriteria pendapatan, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bersekolah, jumlah keluarga yang bekerja, jumlah lansia yang tinggal bersama, dan lain sebagainya. Untuk ditentukan apakah warga tersebut tergolong dalam tahap keluarga prasejahtera atau KPS, tahap keluarga sejahtera 1 atau KSI, tahap keluarga sejahtera 2, sejahtera 3, ataupun sejahtera 3+. Selanjutnya, masih dalam pengelompokan data warga, C. Jika warga tersebut masuk ke tahap keluarga prasejahtera 1, maka keluarga tersebut berhak mendapat bantuan PKH, BST, serta BSP. Apabila tergolong tahap keluarga sejahtera 3, maka tidak akan mendapat bantuan berupa PKH, BST, serta BSP. Data warga yang berhak menerima bantuan akan diberikan kepada kepala desa guna dilakukan pengecekan ulang. Selanjutnya, masih dalam alur pengelompokan data warga, kemudian kepala desa akan membuatkan surat pengantar desa disertakan juga data warga penerimaan bantuan agar dapat menerima PKH, BST, serta BSP. Setelah itu, data penerima bantuan serta salinan surat pengantar diarsipkan kasih kesejahteraan berdasarkan waktu pengajuan bantuan. Berikut adalah flow of dokumennya. Nah, seperti ini. Kasih kesejahteraan mulai memberikan salinan KK, akan mengecek salinan KK serta form yang telah diisi. Setelah dilakukan pengecekan dan pengelompokan, maka form-form tersebut akan dibedakan berdasarkan tipenya atau berdasarkan tingkatnya, lalu diarsipkan. Setelah dikelompokkan, maka di sini terjadi penyortiran atau pemilihan warga yang berhak menerima bantuan atau yang tidak. Jika warga berhak menerima bantuan, selanjutnya akan diteruskan kepada kepala desa yang merupakan form tadi, form penerima bantuan beserta salinan KK-nya. Kemudian kepala desa akan melakukan pengecekan ulang dan membuat surat pengantar desa. Setelah itu, surat pengantar desa, form telah diisi dan salinan KK akan diberikan kembali ke kasih kesejahteraan untuk disimpan atau diarsipkan. Selanjutnya, alur pembagian bantuan. Pertama, atau A, petugas lapangan menerima daftar nama penerima bantuan dari kasih kesejahteraan. B, petugas lapangan menerima lampiran penerimaan bantuan yang harus ditandatangani warga. C, petugas lapangan mendatangi lokasi penerimaan bantuan. D, untuk menerima bantuan, warga membawa KTP serta tanda pengenal. Setelah itu warga diminta untuk menandatangani lampiran penerimaan. E. Jika KTP sesuai dengan penerimaan data penerima, maka bantuan akan diberikan. Jika tidak, maka bantuan akan ditahan. F. Setelah proses tanda tangan, masyarakat atau warga menerima bantuan dari petugas survei tadi atau petugas lapangan. Selanjutnya yang terakhir, petugas lapangan merekap hasil tanda tangan dari penerima bantuan. Berikut adalah flow of dokumennya. Petugas lapangan menerima daftar penerima bantuan dan lampiran bukti penerima bantuan, kemudian menuju lokasi pembagian bantuan. Setelah itu, lampiran bukti penerimaan akan diserahkan kepada warga untuk
Agar dapat ditandatangani atau agar dapat menandatangani bukti tersebut, warga harus menyerahkan KTP kepada petugas lapangan untuk dilakukan pencocokan data dengan data atau data warga yang berhak menerima bantuan. Jika data sesuai, maka warga akan menandatangani laporan bukti penerimaan. Setelah itu, laporan akan kembali diberikan kepada petugas lapangan untuk diarsipkan. Selesai. Selanjutnya adalah use case diagram. A. Analisis aktor. Aktor di dalam sistem informasi pencatatan data bantuan antara lain 1. KASI. KASI merupakan aktor yang akan mengelola seluruh jalannya sistem, dari pengelolaan data warga, pengelolaan data penerimaan bantuan, hingga pengelolaan laporan akhir. Kedua, petugas lapangan. Petugas lapangan merupakan aktor yang akan berperan sebagai penghubung antara warga dengan petugas di balai desa. Ketiga, kepala desa. Kepala desa berperan untuk mengevaluasi laporan warga, menerima bantuan yang telah dikelompokkan oleh bagian KASI. Yang terakhir adalah warga. Warga merupakan aktor yang berperan untuk menerima bantuan yang telah diberikan melalui petugas lapangan. Yang selanjutnya adalah business use case. Business use case menjelaskan apa yang dikerjakan dalam proses bisnis, tidak memperdulikan apakah proses tersebut dilakukan menggunakan sistem ataupun secara manual. Pertama, bagian KASI kesejahteraan mencetak form pendataan warga yang dijadikan sebagai acuan pembagian bantuan. Setelah semua form dicetak, petugas lapangan akan membagikannya kepada warga di sekitar, lalu menyerahkan kembali kepada bagian KASI saat semua form telah diisi. Ketiga, bagian KASI melakukan pengecekan form untuk mengetahui tingkat kesejahteraan warga. Setelah semua form dibedakan berdasarkan tahap keluarga, seperti keluarga prasejahtera, tahap keluarga sejahtera 1, 2, 3, atau 3+, form tahap keluarga prasejahtera dan tahap keluarga sejahtera 1 akan diberikan kepada kepala desa. Setelah itu, kepala desa akan mengevaluasi ulang, membuat surat pengantar desa, dan lampiran daftar warga yang berhak menerima bantuan. Kelima, setelah semua tahap selesai, petugas lapangan akan menerima lampiran daftar nama warga yang berhak menerima bantuan dan membagikan bantuan di lokasi yang telah ditentukan. Terakhir, untuk mengambil bantuan, warga perlu menunjukkan KTP kepada petugas agar dapat menerima bantuan dan menandatangani lampiran penerimaan bantuan. Selanjutnya itu petugas lapangan memberikan laporan yang telah ditandatangani kepada kepala desa, kemudian diarsipkan oleh bagian KASI. Berikut bisnis use case yang dibuat. Di sini adalah aktor atau bisnis aktor melakukan pencetakan form, melakukan pengelompokan form yang telah terisi. Di sini juga ada kepala desa untuk mengevaluasi form yang telah terisi tadi dan mengevaluasi laporan. Petugas lapangan juga memiliki tugas membagikan form, membagikan bantuan, serta bagian laporan. Selanjutnya use case system. Use case system diagram di sini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gambaran ini berupa interaksi dari satu aktor atau lebih dengan berbagai sistem yang ingin dibuat. Seperti di sini, pertama, proses bisnis. KASI melakukan login pada sistem. Yang melakukan login pada sistem adalah user, di mana user ini berupa KASI dan berada di use case login. Nomor 2, KASI melakukan pengelolaan seperti cek, input, edit, delete data warga dan data penerima bantuan. Aktor masih sama, yaitu KASI, dan berada di dalam use case pengelolaan data. Nomor 3, proses bisnis. KASI mengolah user lain, dapat menambahkan atau menghapus user lain yang memiliki level lebih rendah. Selanjutnya, atau tabel selanjutnya, KASI mengelola semua berkas yang terdapat pada sistem, termasuk dalam berkas warga dan berkas penerima bantuan. Aktor KASI, use case mengelola berkas. KASI mengelola laporan yang kemudian akan disampaikan kepada kepala desa. Masih sama, aktornya KASI, use case-nya mengelola laporan. Nah, berikut merupakan sistem use case-nya.
seperti ini. Kasih login, setelah login dapat mengelola data dan mengelola user, kemudian mengelola berkas yang meliputi berkas warga dan berkas penerima bantuan. Selanjutnya, kasih juga dapat mengelola laporan. Kepala desa akan melakukan ACC atau penerimaan laporan. Nah, kenapa kepala desa di luar? Karena saat ACC laporan itu kepala desa tidak bersangkutan dengan sistem atau dia tidak berada di dalam sistem, jadi dia dibuat di luar kotak sistem ini. Selanjutnya, deskripsi pengelolaan data. Aktor utamanya masih kasih. Optimistic flow, kasih membuka menu pengelolaan data atau pengelolaan data penerimaan bantuan. Tabel selanjutnya, nama use case adalah mengelola data. Itu lanjutan tadi. Tujuan use case menambah, mengubah, menghapus data warga dan penerima bantuan. Kondisi awal, form data warga, form data penerima bantuan. Kondisi akhir, simpan data. Nah, seperti yang diteruskan ini tadi, kasih membuka menu pengelolaan data warga, pengelolaan data penerima bantuan. Dilanjutkan, kasih memilih tambah data. Nomor 3, kasih melakukan input data sesuai dengan form yang disediakan. Keempat, kasih melakukan simpan data. Kelima, untuk melakukan ubah dan hapus data dapat dilakukan dengan cara memilih tombol edit hapus data yang berada pada tabel. Untuk ubah data dapat mengikuti seperti saat penginputan data, mengubah data yang ingin dirubah. Yang terakhir adalah menekan tombol simpan. Pessimistic flow. Pessimistic flow itu adalah alur yang tidak diharapkan atau alur yang tidak diharapkan dari sebuah sistem atau kegagalan dalam sebuah sistem, yaitu terletak pada 3A. 3A, kasih melakukan input data sesuai dengan form. Ini yang perlu kita garis bawahi. Di sini pesimistiknya adalah form yang diisi tidak sesuai dengan format. Nah, ini yang saya beritahukan di awal tadi. Semisal nomor NIK atau nomor KK berjumlah 16, sedangkan pada sistem diinputkan semisal 17 atau 18, maka itu kan tidak sesuai dengan form atau tidak sesuai dengan format. Akhirnya sistem menolak data tersebut, seperti itu. 4A, tidak dapat melakukan simpan data. 4 sini kasih melakukan simpan data. Nah, tidak dapat melakukan simpan data di sini bisa beragam, seperti kesalahan pada form atau kesalahan pada sistem. Nah, untuk solusi dari masalah 3A, kasih dapat melakukan pengecekan ulang data yang diinput sebelumnya atau sesuai dengan notifikasi validasi yang muncul di sistem, seperti itu. Sedangkan untuk solusi nomor 4A, melakukan refresh atau menekan F5 pada browser atau halaman. Selanjutnya, use case sistem pengelolaan user. Aktornya masih sama kasih. Nama use case-nya mengelola data user, tujuan use case mengubah, menambah, menghapus user, kondisi awalnya form user, kondisi akhir simpan user. Optimistic flow, kasih melakukan pemilihan menu pada samping kiri. Kasih mengklik bagian user, lalu dapat menambah user dengan tombol tambah, kemudian melakukan input data sesuai dengan form yang disediakan. Nomor 6, kasih melakukan simpan data. Untuk melakukan ubah dan hapus data dapat dilakukan dengan cara tombol edit atau hapus data yang berada pada tabel. Nah, untuk cara cara edit dan hapus itu seperti cara sebelumnya. Pessimistic flow-nya, user tidak dapat ditambahkan. Nah, ini solusinya adalah dapat melakukan pengecekan apakah bagian username memiliki kesamaan dengan user yang lain. Semisal username di sini kan merupakan primary key ya. Primary key itu tidak dapat sama atau harus berbeda atau bersifat unik. Semisal telah terdapat user bernama Joko, maka selanjutnya user Joko tidak dapat digunakan kembali untuk menamai user baru, sehingga harus dipindah semisal menjadi Alex ataupun Markus, seperti itu. Yang ketiga adalah deskripsi pengelolaan berkas. Aktor utama masih pada kasih. Nama use case pengelolaan berkas. Tujuan use case menambah, mengubah, menghapus berkas. Kondisi awal tabel warga atau tabel penerimaan bantuan. Kondisi akhir unduh data atau laporan.
Optimistic flow pertama adalah Kasih memilih tabel yang ingin dikelola. Kedua, Kasih melakukan pengecekan data kolom search meliputi jumlah warga, jumlah penerima bantuan, serta warga yang tidak menerima bantuan. Nomor 3, menyimpan berkas ke dalam komputer dengan cara klik unduh data. Pessimistic flow adalah data yang dicari tidak ditemukan. Solusinya, melakukan pengecekan ulang pada tabel apakah nama warga telah tercantum atau belum. Selanjutnya adalah pengelolaan laporan. Aktor utama masih pada Kasih. Aktor tambahannya di sini ada kepala desa. Nama use case-nya adalah mengelola laporan. Tujuan use case menambah, mengubah, mengakses berkas. Kondisi awal adalah tabel warga atau tabel penerima bantuan. Kondisi akhir adalah cetak data. Optimistic flow atau alur yang diharapkan itu pertama adalah Kasih memilih tabel bantuan. Ini sebagai contoh memilih tabel bantuan TKH atau tanggal yang sesuai inputan. Kedua, Kasih melakukan pemilihan data sesuai dengan urutan tanggal. Ketiga, setelah data tampil pada tabel, Kasih dapat melakukan pencetakan laporan dengan cara klik tombol cetak. Nomor 4, preview data akan dicetak secara otomatis tertampil. Nomor 5, pilih printer yang akan digunakan. Ke-6, klik cetak. Ke-7, lalu laporan diserahkan pada kepala desa untuk dievaluasi. 8. Hal ini juga berlaku untuk tabel-tabel lain yang tersedia. Nah, pessimistic flow atau alur yang tidak diharapkan adalah di poin 5A. Laporan tidak dapat dicetak karena tinta printer habis. Dan 5B, laporan tidak dapat dicetak karena listrik padam. Solusi: jika tidak dapat dicetak karena printer habis, tentu kita harus melakukan pengisian tinta ulang pada printer. Dan jika listrik padam, maka solusinya adalah menggunakan listrik cadangan. Atau dapat melakukan pencetakan di luar balai desa seperti warnet dan yang lainnya. Use case system. Lanjutan tabel. Kasih mengelola semua berkas yang terdapat pada sistem termasuk dalam berkas warga dan berkas penerimaan bantuan. Di sini aktornya masih Kasih dan use case mengelola berkas. Nomor 4, Kasih mengelola laporan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Aktornya masih tetap Kasih dan use case mengelola laporan. Berikut use case-nya. Yang terakhir merupakan kelas diagram, menggambarkan serta mendeskripsikan atau menggambarkan dari kelas atribut objek sebagai hubungan satu sama lain seperti pewaris, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas untuk mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Adapun kelas diagram tahap perancangan adalah sebagai berikut. Ini adalah rancangan yang akan digunakan sebagai database atau yang terletak pada database. Seperti di sini adalah kelas login, yaitu tabel yang akan menjadi penyimpanan data untuk login. Kelas login digunakan untuk menampung data pengguna yang mengakses sistem. Di sini ada login dengan username dan password, serta dia dapat melakukan tambah, ubah, dan hapus. Selanjutnya ada kelas Kasih. Kelas Kasih di sini adalah user, di mana user itu terdapat username serta password dan dapat melakukan login, mengelola data penerima bantuan, mengelola data warga, dan mengelola laporan. Selanjutnya kelas kepala desa. Kelas kepala desa digunakan untuk menerima laporan yang telah jadi atau telah fix. Di sini kepala desa memiliki atribut nama dan NIP serta dapat melakukan ACC laporan atau penerimaan laporan. Nomor 4, kelas data bantuan. Kelas data bantuan digunakan untuk menampung data jenis-jenis pinjaman serta warga yang menerima bantuan. Ini adalah jenis-jenis bantuan ya, cuma salah ketik. Di sini ada tabel data bantuan atau DT_bantuan dengan atribut ID penerima bantuan dan dapat mengelola data penerima bantuan. Kelima adalah data warga.
kelas data bantuan data warga digunakan untuk menampung data warga yang menerima bantuan. Di sini ada tabel data warga atau ditulis dt_warga. Kenapa di sini sangat banyak atributnya? Karena data warga ini nantilah yang menjadi master atau master tabel atau tabel utama dalam sistem yang akan saya buat. Selanjutnya, kelas laporan. Kelas laporan digunakan untuk menampung data yang diambil dari data warga maupun data penerima bantuan yang kemudian akan dicetak. Di sini ada tabel laporan, data penerima dengan atribut data penerima bantuan, data warga, dan jenis bantuan. Nomor 7, kelas laporan. Kelas printer digunakan untuk menampung informasi dari laporan dan kemudian mencetaknya untuk kemudian dilakukan evaluasi pada laporan. Printer di sini atribut adalah Epson. Epson itu merek dan alternatif bisa digunakan merek lainnya. Nah, ini merupakan relasi kelas diagramnya yang telah saya buat. Jadi di sini kasih login atau angka 1 ini menunjukkan bahwa satu kasih atau satu username hanya dapat mengakses satu kali login, atau jika sudah login harus melakukan logout terlebih dahulu sebelum ingin login kembali. Nah, satu kasih ini ada satu dan satu bintang, yang artinya satu kasih dapat mengelola banyak atau satu atau lebih data warga. Seperti itu. Di sini juga satu kasih dapat mengelola satu atau lebih data bantuan. Sedangkan data bantuan harus berrelasi atau berhubungan dengan data warga, di mana satu warga dapat menerima banyak satu atau lebih bantuan. Seperti itu. Selanjutnya data warga dan laporan. Satu atau lebih data warga dapat menjadi banyak laporan, semisal laporan warga, laporan bantuannya, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagian suatu operasi itu dilakukan, atau message atau pesan, apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Berikut merupakan sequence diagram dalam sistem pencatatan data bantuan berbasis online Desa Janggalan. Nah, seperti ini. Ini merupakan sequence diagram data warga atau sequence yang pertama. Di sini terdapat kasih. Kasih mengirimkan pesan pada form login yang berupa login. Di sini pesan diterima di form login, kemudian dari form login dia mengirimkan username dan password agar dapat masuk ke menu utama atau menu atau homepage sistem yang telah kita buat. Nah, menu utama ini dapat mengembalikan proses login tadi jika login gagal atau username atau password tidak tercatat atau tidak tersimpan di database. Jika login berhasil, kasih dapat melakukan merekap data. Di sini merupakan tabel data warga. Dalam merekap data warga, kasih akan menginputkan data warga di sini. Kenapa ini kembali ke data warga? Karena proses ini terjadi pada tabel yang sama. Begitu juga edit data warga dan hapus data warga. Nah, jika dalam inputan berhasil, maka data warga akan diinput di dalam menu utama atau tabel utama program kita. Begitu juga data warga yang diedit dan dihapus. Selanjutnya ada data penerima bantuan. Ini masih sama seperti data warga tadi, yaitu kasih perlu login, menginputkan username dan password, lalu masuk ke menu utama dan memilih data penerimaan bantuan untuk melakukan rekap data penerima bantuan. Selanjutnya sama seperti tadi. Yang selanjutnya adalah diagram laporan atau sequence diagram laporan, yaitu kasih melakukan login. Setelah masuk pada form login, kasih menginputkan username dan password agar dapat masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, kasih membuat laporan atau memilih laporan yang akan dicetak.
Setelah memilih dan mencetak laporan, maka laporan akan berhasil dicetak. Kemudian kepala desa melakukan ACC pada laporan yang berhasil dicetak. Keenam adalah activity diagram yang merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mengidentifikasikan atau mengelompokkan alur tampil dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Berikut merupakan activity diagram dari sistem pencatatan data bantuan berbasis online Desa Janggalan. Nah, ini merupakan aktivitas yang terjadi pada sistem. Kasih melakukan login, masuk ke menu utama, kemudian melakukan rekap data warga. Dalam rekap data warga ini, maka akan masuk ke dalam tabel data warga. Jika melakukan penyimpanan atau menginputkan data warga, jika data cocok, maka akan tersimpan di dalam database. Namun jika data tidak cocok, maka akan otomatis kembali ke halaman rekap data warga. Untuk pengelolaan penerima data bantuan juga sama, persis alurnya. Dan selanjutnya adalah activity diagram laporan, yaitu kasih melakukan login ke menu utama, kemudian mencetak data penerima bantuan atau data warga. Di sini kepala desa melakukan pemeriksaan laporan yang telah dicetak tadi. Nah, jika laporan diterima, maka aksinya kemudian akan selesai atau sudah selesai di sini. Tapi jika tidak diterima, maka dikembalikan kepada kasih. Yang ketujuh, state chart diagram. State chart diagram adalah satu dari 5 diagram UML yang digunakan untuk memodelkan sifat dinamik suatu sistem. Yang digunakan untuk memodelkan sifat dinamik suatu sistem merupakan atau mengidentifikasikan keadaan objek yang berada selama masa hidupnya atau objek yang telah diubah. Yang pertama adalah ini adalah state chart diagram kasih melakukan login. Nah, dalam proses login ini akan ada validasi username dan password, dimana jika password salah atau username salah atau tidak tersimpan, maka akan kembali ke halaman login. Namun jika berhasil atau telah diverifikasi atau telah divalidasi berhasil, maka akan masuk ke menu utama. Di dalam menu utama ini, kasih dapat melakukan rekap data warga, rekap penerima bantuan, dan membuat laporan. Nah, ketika tabel ini tersimpan di dalam database. Selanjutnya adalah state chart diagram kepala desa. Di sini kepala desa dapat mengevaluasi laporan, kemudian menerima atau meng-ACC laporan. Nah, seperti itulah implementasi yang berada pada sistem saya. Selanjutnya akan diteruskan kepada contoh sistem yang telah dibuat. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman awal atau halaman login yang akan diakses oleh sistem atau diakses oleh user. Pertama, kita akan memasukkan email dan password. Setelah itu kita akan klik masuk. Nah, disinilah proses validasi terjadi. Jika password salah, maka akan kembali ke halaman login, tidak dapat masuk ke halaman ini atau halaman dashboard ini. Namun jika validasi berhasil, validasi email dan password berhasil, maka dapat masuk ke bagian dashboard. Setelah masuk, kita dapat melihat di sini ada jenis bantuan dan ada data warga. Kemudian ada laporan jumlah bantuan serta laporan data warga. Di sini kita lihat jenis bantuan. Nah, seperti ini. Ada jenis bantuan berupa KIP atau Kartu Indonesia Pintar, KIS atau Kartu Indonesia Sehat, PKH atau Program Keluarga Harapan, yang terakhir adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Kemudian ada data warga. Nah, di dalam data warga inilah data master atau data utama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam data warga ini terdapat sebuah menu baru, yaitu pilih bantuan. Di sini seperti ada KIP,
KIS, PKH, dan BLT. Nah, yang berada di sini itu terintegrasi atau terrelasi dengan jenis bantuan, yang artinya jika salah satu jenis bantuan ini dihapus, maka bantuan yang di sini juga akan terhapus. Misal pada jenis bantuan KIP dihapus, maka di sini atau pilihan KIP akan ikut hilang juga. Di sini jika kita ingin mengetahui siapa yang menerima bantuan KIS, nah, maka sistem akan melakukan pencarian. Nah, karena tidak ada yang menerima bantuan KIS, maka tidak ada data yang tersimpan. Semisal KIP. Nah, di sini yang menerima bantuan KIP ada 2 orang. Seperti itu. Jika kita melakukan tambah data, semisal kita melakukan tambah data, di sini kita bisa memilih bantuan. Nah, jenis bantuan ini juga terintegrasi dengan jenis bantuan atau memiliki relasi dengan tabel jenis bantuan. Jika bantuan di sini dihapus, maka yang di sini juga akan hilang. Seperti ini kita jika melakukan memilih bantuan PKH, kemudian memasukkan nomor KK, kita ambil contoh. Selanjutnya nomor NIK. Kemudian nama. Alamatnya adalah RT-nya 04 atau 06. Agamanya kita pilih Islam. Tempat tanggal lahir. Di sini terdapat sedikit kesalahan di mana saya lupa menambahkan field lokasi lahir dan hanya berupa tanggal lahir saja. Kita pilih jenis kelamin, kita pilih belum menikah, pendapatan, jumlah keluarga bersekolah. Misal ini memiliki 2 adik yang masih bersekolah dan 1 adik belum sekolah. Keluarga bekerja, 2 keluarga, misal ada 3 yang bekerja dan yang belum bekerja adalah jumlah ini tadi, yaitu 3. Selanjutnya adalah image. Image ini adalah foto warga. Pilih foto. Kemudian klik simpan. Oh, di sini terdapat kesalahan berupa duplikat key warga NIK. Nah, karena ada beberapa kesalahan, mungkin nanti bisa saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, jika data tadi berhasil diinputkan, maka data akan tersimpan di sini bersama 3 ini. Seharusnya dapat tersimpan di sini. Yang terakhir adalah laporan. Jika kita memilih laporan jumlah bantuan, kita klik. Nah, maka di sini akan tampil jumlah laporan bantuan atau bantuan yang aktif. Nah, di sini terdapat KIP, KIS, PKH, dan BLT. Jika kita klik laporan data warga juga seperti itu. Akan tampil jumlah warga yang telah tersimpan di dalam database. Seperti ini, ada 3 warga.
seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk adanya kekurangan atau kesalahan dalam program saya meminta maaf sebesar-besarnya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.